A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nuril atam al-mab'uts al-akram al-mamnuh sirru nunin wal qalam sahibul akhlaqi wal qiyam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak Ibu jamaah salat sunat tarawih yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh agama Masjid Eling Al-Islami, para remaja Masjid Ittihadul Ummah, semuanya hadirin hadirat yang hadir di dalam majlis salat sunat tarawih ini, semoga kita semua mendapatkan pahala yang berkah, semua kita semua mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tiang masuk ke dalam ceramah, ada beberapa perkara yang harus tiang sampaikan yang berkaitan masalah kelancaran daripada ibadah kita. Jadi ada perkara yang kita lupakan sebenarnya, ya, yang dimana perkara ini sangat penting. Apa perkara yang kita lupakan? Salat sunnah setelah salat isya itu harus kita kerjakan, ya. Jadi setelah kita melakukan salat isya itu disunnahkan 2 rakaat setelah salat isya. Itu pahalanya lebih tinggi daripada salat sunat tarawih. Jadi bagaimana mungkin kita mengerjakan salat sunat tarawih tanpa salat isya ba'diyah setelahnya? Ada beberapa salat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah salat 2 rakaat ba'dal isya. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Salat-salat ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita timbang mana lebih tinggi derajatnya di antara salat-salat sunat, ini kita berbicara salat sunat, kita tidak berbicara salat wajib. Mana lebih tinggi derajatnya, salat tarawih atau salat ba'diyah? Lebih tinggi derajatnya salat ba'diyah. Ya, makanya paling pas setelah salat isya kita sebentar 1 menit untuk melakukan salat sunnah ba'diyah, kemudian kita lanjutkan dengan salat sunnah tarawih, itu lebih baik, ya. Jamaah salat sunnah tarawih yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bisa menghadiri majelis seperti ini, menghadiri apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang mengatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang qiyam di dalam bulan Ramadan, barang siapa yang mendirikan semangat di dalam bulan Ramadan, barang siapa yang beramal soleh di bulan Ramadan. Apa maksud dari qiyamul lail di bulan suci Ramadan? Salat sunat tarawih. Makna min ma'ani qiyam fi sahri Ramadan as-salat tarawih. Salah satu makna dari man qoma, barang siapa yang qiyam berdiri di bulan suci Ramadan, mendirikan ibadah di bulan suci Ramadan, salah satu maknanya adalah mendirikan salat sunat tarawih. Ya, mendirikan salat sunat tarawih. Apa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa kita, apa yang telah lalu atau apa yang akan datang dan apa yang telah lalu. Bayangin, seketika kita melakukan salat tarawih, ganjarannya apa? Dosa yang kita yang lalu dihapus, dan sebelum kita mengerjakan dosa sudah diampuni dosa kita. Dosa yang lalu dan dosa yang akan datang diampuni hanya berkat semangat kita mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan. Para bapak ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan tidak seperti bulan-bulan di luar bulan suci Ramadan. Jangan kita mengira apapun yang ada di bulan suci Ramadan sama dengan di luar bulan suci Ramadan. Abadan, selamanya tidak akan sama. Bayangin saja, ya. Kenapa kita harus bergembira dengan bulan suci Ramadan? Al-ibadatul masnunah kal faridah. Pahala ibadah yang sunnah di bulan suci Ramadan diberikan oleh Allah seperti pahala melakukan pekerjaan yang wajib. Ya, jadi pahala kita salat tarawih yang sunnah ini dihitung oleh Allah seperti pahala mengerjakan salat wajib. Pahala kita membaca Al-Quran dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala wajib. Itu pahala wajib. Bagaimana ya itu pahala sunnah dilipat gandakan menjadi pahala wajib. Bagaimana dengan pekerjaan yang sunnah? Bagaimana dengan pekerjaan yang wajib? Ya, ini masih fokus apa enggak nih? Fokusnya ke tukang bagi air nih. Taib. Jadi kita lanjutkan. Ibadah yang sunnah di bulan suci Ramadan diangkat derajatnya menjadi ibadah wajib. Jadi kalau ada bapak-bapak ibu-ibu yang mengerjakan sholat sunat di bulan suci Ramadan, itu sama halnya mengerjakan sholat fardu. Bagaimana kalau mengerjakan sholat fardu? Itu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Curang enggak Allah?
Allah curang apa enggak? Hah? Curang apa adil Allah Subhanahu wa taala? Allah itu curang. Ya, Allah itu enggak adil tuh. Gimana bentuk ketidakadilannya Allah Subhanahu wa taala? Satu pekerjaan dilipat gandakan, itu curang namanya. Ya, kita tarawih aja dilipat gandakan. Mau cari keadilan Allah, kita mau melihat Allah bagaimana Allah itu profesional, ayo kita minta Allah itu supaya adil. Coba kita minta Allah itu menimbang amalan kita itu dengan timbangan yang profesional. Apa yang mau kita harapkan? Habis kita. Amalan kita yang cuman pendek sekali, ya. Amalan kita yang hanya secuil, tidak bisa kita harapkan, tidak bisa mengangkat kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu mau kita harapkan. Mau kita mencari, ya Allah, adillah dalam menghitung amalku. Apa yang bisa kita andalkan? Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala itu tidak adil kepada hambanya, terutama tidak adil kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk tidak adilnya? Amalan yang satu dilipat gandakan, amalan yang satu dilipat gandakan. Bayangin saja ya, di bulan suci Ramadan kita baru berniat mengerjakan kebaikan, belum kita ngelakuin. Ya baru kita berniat saja. Kita berniat melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan, kita belum melakuin, udah ditulis oleh Allah satu kebaikan. Ini curangnya Allah ini. Ya, kita belum berniat, bayangin, baru berniat belum ngelakuin apa-apa, ditulis kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berniat plus ngelakuinnya, maka ditulis 70 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya sekarang, nih kita main akal nih. Kalau kita main akal, kita berniat melakukan kejelekan, berarti lawanannya ditulis satu kejelekan. Tapi tidak. Ketika kita berniat melakukan kejelekan, Allah tulis satu kebaikan. Nah, ini curang Allah ini, enggak adil. Enggak pas dengan hitungan akalnya. Makanya agama itu enggak boleh kita pakai akal. Agama akal itu ada batasnya. Di dalam agama akal itu tidak dipakai. Ya. Yang beri contoh bagaimana akal itu tidak berguna di dalam agama. Kita kasih contoh. Masalah yang gampang-gampang saja yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Aurat itu kalau kelihatan dari bawah batal apa enggak salatnya? Hah? Mana yang batal? Kelihatan aurat dari atas apa bawah? Kalau aurat itu kelihatan dari atas, batal apa enggak salatnya? Batal salatnya. Ya, batal salatnya kalau aurat kelihatan dari atas. Tapi kalau dari bawah, cowok dari bawah. Bayangin, kita pakai sarung, cowok kan? Buah hiro. Cowok itu. Sah apa enggak ibadah kita? Sah. Aurat yang kebuka dari bawah itu tidak ada masalah. Sah itu. Tapi kalau dari atas, ya kalau secara akal ya aurat ya aurat. Kelihatan ya batal. Tapi enggak, syariat itu mengatakan yang atas saja yang batal. Yang bawah enggak batal. Kok bisa seperti itu? Mana main akalnya di sini? Enggak ada. Ya, orang tawaf, ya. Tawaf itu 7 kali atau 9 disunahkan untuk ganjil tawaf di Masjidil Haram, ya. Ketika terakhir tawaf itu batal wuduknya. Masa kita sebagai mazhab Syafi'i harus keluar masjid wuduk lagi? Segitu ramenya orang itu, kita masuk lagi, baru kita masuk bersentuhan lagi. Di sini akal nggak kepake. Di dalam agama itu, akal itu ada batasnya. Akal itu makhluk. Akal itu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akal itu tidak boleh digunakan di dalam syariat. Maksudnya di sini adalah tidak boleh dijadikan sebagai patokan. Syariatlah patokan kita. Al-Qur'anlah patokan kita. Ya, inilah yang perlu kita perhatikan. Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan sekali lagi ya, perkara yang ringan itu dihitung sebagai perkara yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, bulan suci Ramadan juga dinamakan dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran? Kenapa Allah memberi kita Quran? Kenapa umat Nabi Muhammad kitab sucinya adalah Al-Quran? Kenapa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia. Afdalul hadi, petunjuk yang paling baik. Ya, panutan yang paling baik. Jalan yang paling bagus adalah Al-Quran melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang mencari petunjuk selain daripada Al-Quran. Maka di bulan suci Ramadan sangat pantas atau sangat dianjurkan kita untuk membaca Al-Quran. Satu huruf di dalam Al-Quran balasannya apa? 10 kebaikan. Satu huruf. Kita enggak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Ketika kita mengatakan alif lam mim, sudah mendapatkan 30 kebaikan. Baru alif lam mim toh sudah 30 kebaikan. Apalagi dia ucapkan alif lam mim itu di bulan suci Ramadan.
dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada diri kita, mau enggak kita baca Quran? Di bulan suci Ramadan, pintu surga itu dibuka, pintu neraka itu ditutup. Lalu kenapa enggak ada yang masuk? Ya, dibuka. Ini bulan suci Ramadan, ini bulan yang terbatas, unlimited itu. Enggak bisa dicari di luar bulan suci Ramadan. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan." Jika umatku itu tahu, kata Rasulullah, apa kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan, maka yatamannawna as-sanah kullaha Ramadan. Jika umatku itu tahu apa kebaikan dan keberkahan yang ada pada bulan suci Ramadan, maka umatku itu akan berharap 1 tahun full dijadikan sebagai bulan suci Ramadan. Itu saking banyak keberkahan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Ya, Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan juga dinamakan dengan Syahrul Ikhtibar, bulan ujian. Ya, bulan ujian. Ujian dari apa? Ujian nasional. Bukan. Ujian di sini maksudnya adalah ujian dari sesuatu yang membatalkan puasa. Ujian dari memandang sesuatu yang diharamkan. Apakah Bapak-bapak, Ibu-ibu tahu ada perkara yang membatalkan puasa selain makan dan minum? Ya. Ghibah itu membatalkan puasa itu. Berbohong itu membatalkan puasa itu. Tidak menjaga pandangan itu membatalkan puasa itu. Namimah membatalkan puasa itu. Fitnah membatalkan puasa itu. Maaf, menyumpah itu membatalkan puasa itu. Itu bisa membatalkan puasa. Tapi yang kita tahu yang membatalkan puasa makan minum aja. Ya, ini yang harus kita ketahui. Ini ada ilmunya. Barang siapa yang berkata kotor di bulan suci Ramadan, barang siapa yang berbohong di bulan suci Ramadan, barang siapa yang ghibah menyebut aib orang lain di bulan suci Ramadan, batal puasanya. Ya, secara zahir memang dia tidak batal puasanya, tapi pahala puasanya batal. Yang kita maksud puasa batal di sini adalah pahala puasanya yang batal. Sekarang, apa gunanya kita puasa dari sahur sampai maghrib lalu tidak mendapatkan keberkahan dari puasa? Apa gunanya? Hatta Allah Subhanahu wa taala enggak butuh haus dan lapar kita, enggak butuh. Ya, buat apa kita puasa kalau hanya sekedar lapar dan haus saja, enggak dapat pahala itu. Kita bangun pahala kita lalu kita rusak. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Ada berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya, hanya kecuali mendapatkan lapar dan dahaga. Ini karena apa? Karena dia enggak mampu menjaga lisannya, karena dia enggak mampu menjaga pandangannya, karena dia enggak mampu menjaga gerak-geriknya dari maksiat. Maka ini harus kita hindari. Jangan sampai kita mati-matian capek-capek puasa, ujung-ujungnya kebaikan puasa itu hilang. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Apa arti khusr? Rugi itu. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Siapa manusia yang dalam keadaan rugi? Ya, yang selalu bermaksiat kepada Allah, yang selalu tidak menjaga pandangannya, yang selalu mengumpat, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan lain sebagainya. Maka kita harus terhindar, kita harus tidak termasuk daripada orang-orang yang dikatakan hanya berpuasa mendapatkan lapar dan haus itu. Makanya sangat-sangat dianjurkan kita untuk menambah amal di bulan suci Ramadan. Salat sunat tarawih aja itu. Bayangin salat sunat tarawih, ya. Satu kali salat sunat tarawih itu kita melakukan berapa sujud itu? Malam ini kita berapa kali sujud? 40 kali sujud. Ya, 20 rakaat kan? Tiap rakaat sujudnya ada sujudnya. Jadi 10 salat, kemudian 2 rakaat menjadi 20 rakaat. Kemudian dikali 2, 40 kali kita sujud tuh. Satu malam, bayangin ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, satu malam kita 40 kali bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih tok, belum maghribnya, belum isyaknya, belum zuhurnya, belum subuhnya, belum asarnya. Sehari itu mungkin berapa kali? Hampir 100 kali kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam 10 hari, 4 kali 10. Berapa 40 kali 10? 400 kali kita bersujud kepada Allah. Dalam 1 bulan 30 kali 40 berapa? 1200. Berarti selama bulan suci Ramadan kita bersujud kepada Allah sebanyak 1200 kali. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqrabul 'abd ilayya manzilatan wa huwa kana sajidan." Orang yang paling dekat posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud.
Kita beruntung bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan untuk bisa menghadiri salat sunat tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga dengan kita hadir di dalam salat sunat tarawih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai hajat selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai doa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pengurus masjid Eling Islami semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Remaja Masjid Ittihadul Ummah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak hadir pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.